bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Hasto ini atau PDI lah tepatnya gitu ya mulai melakukan perlawanan ini terhadap penahanan oleh KPK ya. Sebuah video Hasto itu beredar ini berkaitan dengan revisi Undang-Undang KPK yang menjadikan lembaga pemberantasan korupsi itu ya hanya sekedar menjadi peralatan kekuasaan. Dan yang paling tentu saja yang cukup mengejutkan yang diungkapkan oleh Hasto bahwa itu memang tujuannya revisi Undang-Undang KPK itu adalah untuk melindungi Jokowi dan keluarganya. Karena itu kita jadi paham mengapa setelah dia ditahan kan kemarin kemudian dia mendesak agar Jokowi itu diadili. Jadi semacam test case lah ya terhadap KPK dengan undang-undang baru itu apakah betul mandul seperti yang semula diinginkan oleh Jokowi. Ya kelihatannya proses politik akan panjang. Artinya kompetisi antara Jokowi dan Ibu Mega akan jadi terbuka karena kita mulai melihat peristiwa penahanan Hasto itu jadi semacam batu uji bagi KPK dan batu uji juga bagi Presiden Prabowo. Sebetulnya itu intinya kan. Secara sederhana bisa saya rumuskan, apakah KPK bisa mempertahankan dalilnya untuk mengadili Hasto sementara opini publik yang basisnya adalah pengetahuan legal terhadap kriminalisasi itu bisa dibantah oleh KPK. Kan tetap dianggap bahwa posisi KPK sebagai bawahan dalam tanda petik Jokowi itulah yang menyebabkan kriminalisasi. Itu poin pertama. Poin kedua adalah posisi dari Presiden yang sampai sekarang belum memberi semacam sinyal. Tentu ini adalah soal soal penegakan hukum yang nggak boleh diintervensi oleh Presiden. Tetapi karena ini menyangkut stabilitas politik yang akan terganggu, karena Megawati tidak mungkin dibujuk untuk memahami bahwa ini adalah soal hukum bukan soal politik. Megawati dari awal sudah memberi sinyal bahwa akan ada cawe-cawe atau apa istilahnya itu diobok-obok nih PDIP menjelang Kongres. Dan tentu yang dimaksud yang mampu mengobok-obok tentu bukan Prabowo, melainkan Jokowi. Kan jelas pengetahuan kita apa yang dimaksudkan oleh Ibu Mega bahwa Kongres PDIP akan digolkarkan, kira-kira begitu, akan diambil alih oleh atau diacak-acak oleh kekuatan luar. Siapa kekuatan luar itu? Ya pasti Jokowi. Nggak ada cara lain untuk menafsirkan pikiran Ibu Mega. Jadi kita masuk di dalam satu kesulitan untuk kesulitan dilema bagi Presiden Prabowo. Apakah bisa diandaikan bahwa Prabowo tidak lagi memerlukan Mega? Pasti sebaliknya, Prabowo tetap memerlukan Mega untuk perimbangan politik di parlemen nanti itu, karena suara PDIP secara legislatif tetap mayoritas, tetap dominan minimal. Lalu pertanyaan kedua, apakah Prabowo karena itu harus mengambil jarak dari Jokowi? Nah ini pertanyaan yang betul-betul bisa membuat politik itu terpeleset. Dan sinyal awalnya yang rasional adalah kebijakan pembangunan kabinet Prabowo sudah secara signifikan memperlihatkan jarak dengan kebijakan atau dengan keinginan Presiden Jokowi. Jadi ada batas ketika kabinet memutuskan untuk tidak meneruskan proyek-proyek Jokowi. Itu penanda yang juga final. Tetapi kecelakaan retorik dari Pak Prabowo yang memuji-muji Jokowi itu menimbulkan lagi semacam kecurigaan kepada publik, terutama kalangan mahasiswa. Apakah betul itu akan dihentikan relasi dengan Pak Jokowi? Lalu tagar tentang adili Jokowi itu kembali lagi marah. Dan kita lihat sekarang tagar itu berubah menjadi adili Jokowi dan Prabowo akhirnya kan. Nah paket ini yang kelihatannya dipahami oleh Gerindra atau Prabowo khususnya bahwa akan terjadi instabilitas politik karena dinamika politik akan bertumbuh melampaui kalkulasi yang bisa disebut masih masuk akal, yaitu kritik mahasiswa yang bahkan sudah ditanggapi oleh Seknek tentang 9 tuntutan itu tuh. Dan kita mulai membaca bahwa 9 tuntutan itu sebetulnya ujungnya adalah adili Jokowi, atau 13 tuntutan itu atau 5 tuntutan itu. Kan kita mesti membaca bahwa dalam keadaan sekarang mahasiswa justru dapat momentum, yaitu mempersoalkan relasi atau kimia politik antara Prabowo dan Jokowi.
Tadi Anda menyinggung soal tuntutan mahasiswa yang muaranya atau tuntutan utamanya itu sesungguhnya adalah adili Jokowi. Ini karena dia mother of evil gitu ya, kira-kira ya, induk dari kejahatan lah gitu ya. Selama itu belum dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo, ya ini bisa kita pastikan aksi dan tuntutan mereka itu tidak akan pernah berhenti. Ya, Ternak dan Basar-Basar Mulyono memang seolah-olah ingin mempersempit tagihan politik mahasiswa dengan mempersoalkan bahwa tidak ada hubungannya antara 13 tuntutan itu, mulai dari perubahan undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law, soal dana pendidikan segala macam itu dengan kesalahan Jokowi. Tetapi mahasiswa mengerti bahwa itu terhubung. Jadi percuma mengasup komunikasi politik dengan berupaya memisahkan antara tuntutan mahasiswa yang ada yang 5, ada yang 4, ada yang 13 dengan dalil untuk mengadili Jokowi. Sebetulnya 13 tuntutan itu paradigmanya adalah sama, adili Jokowi kan. Begitu berlangsung opini publik tuh. Nah, ini yang akan jadi kesulitan juga bagi Prabowo untuk menilai apakah dengan dipenuhinya misalnya atau diterimanya tokoh-tokoh mahasiswa itu oleh sekretaris negara di acara demonstrasi terakhir ini itu akan meredam. Kelihatannya tidak, karena tetap yang dituntut itu adalah pengadilan terhadap Jokowi. Jadi yang sudah dimaksimalkan di dalam benak gerakan mahasiswa tidak mungkin lagi diedit secara politis, misalnya dengan mulai menyebarkan meme atau grafis-grafis bahwa Prabowo menjanjikan ini dan akan dipenuhi, ini akan dipenuhi. Tidak ada janji untuk mengadili Jokowi, memang tidak ada. Tetapi bagi mahasiswa semua janji itu, di belakang semua janji Prabowo itu intinya adalah membuka kedok politik yang menyebabkan Prabowo itu tampil sebagai pemimpin dengan backup Jokowi melalui anaknya tuh. Jadi selama yang substansial itu tidak dilayani, maka gerakan besar akan tumbuh terus. Jadi gampangnya begini, mau 4, 5, 7, 13 tuntutan, paradigmanya tetap adalah adili Jokowi. Jadi saya coba bantu ini para baser Jokowi yang nggak ngerti ya. Paradigmanya adalah adili Jokowi. Derivatifnya yang 13 itu. Mulai dengan mempersoalkan efisiensi, mempersoalkan pendidikan, mempersoalkan kehadiran militer dalam politik yang berlebihan, mempersoalkan regulasi baru kepolisian, regulasi baru DPR, segala macam itu. Jadi modeling di atasnya itu kita sebut sebagai keinginan etis dari gerakan mahasiswa untuk mengadili Jokowi, lalu diturunkan itu dalam bentuk yang lebih programatis. 1, batalkan undang-undang Omnibus Law, 2, 3 dan seterusnya sampai 13. Jadi begitu cara membaca model berpikir dari teman-teman mahasiswa. Tentu saja kita perlu juga dikaitkan dengan instruksi Ibu Mega untuk tidak menghadiri retreat yang diselenggarakan oleh Pak Prabowo. Dan kan kita menyimak bagaimana Jokowi mendorong para kepala daerah itu untuk tetap hadir. Artinya ini kan ya Jokowi mendorong mereka untuk melawan Megawati, dan tentu ini dikait-kaitkan dengan statement-statement sebelumnya dari Hasto, bahkan Ibu Megawati yang ada yang akan mengambil alih PDIP, ada yang mau ngacak-ngacak PDIP kalau bahasanya Ibu Megawati. Yang konyol adalah permintaan dari Pak Jokowi untuk jangan mendengarkan perintah Megawati kan implisit atau bahkan eksplisit di dalam video yang viral itu. Jokowi meminta supaya anggota DPR itu ya datanglah ke Magelang tuh, tidak usah ikuti perintah Ibu Mega. Kan Jokowi tetap ingin jadi pemecah belah opini publik kan, dan itu tidak berhasil karena sudah ada semacam kristalisasi ideologi bahwa Commander's Call itu, artinya komando Ibu Mega itu melampaui semua undangan, entah itu dari Departemen Dalam Negeri atau dari Presiden bahkan, untuk tidak perlu menghadiri pembekalan di Magelang itu. Dan itu adalah hal yang mesti kita hormati karena ini ada perintah partai, keputusan partai bahwa mereka kepala daerah itu dipilih oleh rakyat, iya, tetapi dia dipilih karena diajukan oleh PDIP, kan itu dasarnya. Ya bisa aja ada
menteri yang bupati yang balelo misalnya dan tetap hadir pasti dikena sanksi kan. Nah sanksi itu kalau diberikan oleh Megawati artinya dia dicabut, dia mungkin tetap bupati tapi keanggotaan dia di PDIP dibatalkan. Nah, apa konsekuensinya tuh? Kalau dia tidak punya lagi backup politik, itu artinya kedudukan dia di daerah sebagai bupati atau wali kota atau gubernur itu akan jadi sasaran tembak dari lawanan politik ya, tanpa ada pembelaan dari PDIP sebagai partai awalnya yang sekarang tidak lagi membela dia. Jadi konsekuensinya panjang tuh. Jadi kita mulai melihat bagaimana Ibu Mega itu memang menghitung konsekuensi dari pembangkangan mereka yang juga masih pergi ke Magelang. Nah mungkin akan ada semacam win-win solution, yaitu akan ada gelombang kedua tuh buat mereka yang terlambat atau mereka yang karena perkembangan politik kasus Hasto ini, khususnya kader-kader PDIP tidak bisa datang ke Magelang. Itu juga satu jalan keluar yang bijak sebetulnya. Tetapi bagi Jokowi itu artinya dia kalah di dalam bertanding pengaruh dengan Megawati. Kan gak ada orang yang menganggap bahwa yang diperintahkan Megawati itu akan dia batalkan juga karena tekanan politik. Ibu Mega, saya kira ini partai yang sudah berpuluh-puluh kali diuji dan Megawati akan tampil terus sebagai pemimpin. Nah, dan itulah sebetulnya yang kita sebut sebagai leadership. Dia sebagai leader, dia ingin kasih komando kepada anak buahnya itu. Nah, leader itu beda dengan dealer. Nah, Jokowi itu dealer, dan dalam politik yang diperlukan adalah dealer, bukan leader tuh. Dan dalam kepemimpinan ideologis apalagi itu. Jadi kelihatannya akan ada tegak lurus atau kepatuhan pada perintah Megawati supaya kader-kader PDIP yang lagi ada di Magelang itu atau yang sedang hendak ke Magelang itu untuk membatalkan, dan ternyata memang perintahnya efektif. Jadi cara Jokowi untuk memecah belah opini publik tidak berhasil, dan kita tetap anggap bahwa dendam Jokowi akan disalurkan dengan cara lain, dan mungkin dalam 2-3 hari ini akan ada manuver baru dari Presiden Jokowi. Tapi yang jelas dinamika politik makin menggejala artinya tidak bisa lagi distabilkan oleh sistem intelijen, oleh kepolisian bahkan tuh, karena kepolisian juga lagi banyak problem, dan kita lihat bagaimana pulihnya kesadaran publik untuk mengawal demokrasi dan menganggap bahwa perintah Mega itu adalah perintah yang betul-betul dimaksudkan untuk menghalangi intervensi dari Presiden Jokowi terhadap kader-kader PDIP. Jadi sekarang ini kita bisa melihat ya bahwa setelah penahanan Hasto itu PDIP betul-betul bersiaga mengantisipasi pengambil alihan PDIP. Nah, karena itu Hasto juga rupanya sudah menyiapkan itu dengan menyimpan video-video dan dokumen rahasianya, dan ini kelihatannya saya menyebutnya ini sebagai appetizer aja lah, sebagai makanan pembuka saja kalau Hasto membuka soal keterlibatan Jokowi melakukan revisi Undang-Undang KPK dan apa tujuan dari revisi itu. Persiapan untuk membongkar kasus kejahatan politik Presiden Jokowi selama memerintah kelihatannya serius tuh, dan yang kita sebut sebagai file Rusia itu akhirnya mulai dibuka oleh Hasto. Jadi kita tahu bahwa banyak rekaman dokumen yang sebetulnya sudah dibuat karena mengantisipasi bahwa PDIP akan diacak-acak oleh Jokowi. Karena itu mulai hari ini ada episode pertama Hasto yang udah direkam pasti sejak awal itu bukan membocorkan, mempublikasikan dengan tanggung jawab yang terukur supaya apa yang diucapkan di KPK kemarin, yaitu supaya Jokowi diadili, dia mulai cicil membuka fakta-fakta itu. Itu bagus juga, atau bukan bagus juga, memang bagus, karena harus diperlihatkan pada publik konsistensi dari PDIP bahwa melawan artinya mengupayakan satu keseimbangan baru, tetapi dalam keseimbangan itu juga dimungkinkan publik menakar sendiri apakah keterangan Hasto itu masuk akal apa tidak, apakah dalam episode pertama ini, kasus pertama yang dibuka itu masuk akal bahwa Jokowi memang yang menghendaki perubahan konstitusi untuk memungkinkan Gibran jadi
calon wakil presiden. Kan itu dasarnya kan. Kan dengan mudah kita tahu bahwa nggak mungkin PDIP mensponsori sesuatu yang membatalkan kader-kader PDIP yang datang dari terah Megawati itu, terah Soekarno ini tidak punya kesempatan untuk masuk dalam pertandingan politik. Jadi jelas bahwa dengan kesaksian Hasto itu dan dikonfirmasi atau dalam diskusi dengan Novel Baswedan, itu memang Hasto mengambil risiko untuk membuka ini. Bahkan dia bersumpah bukan atas nama moral aja, tapi atas nama agama, bahwa atau atas nama Tuhan, bahwa dia mengucapkan itu dan bersaksi bahwa kejahatan politik Jokowi adalah dengan memanipulasi konstitusi supaya dinastinya, dalam hal ini Gibran, diloloskan untuk jadi wakil presiden. Dengan konsekuensi harus ada operasi politik yang pakai uang, dan uangnya itu puluhan miliar rupiah. Jadi kelihatannya itu data awal, dan kita tunggu perkembangan berikutnya, apa reaksi Jokowi, dan terutama bagaimana Presiden mulai membaca bahwa keadaan ini atau perseteruan ketegangan politik antara Megawati dan Jokowi itu akan sangat mempengaruhi persepsi politik luar negeri terhadap stabilitas politik Indonesia. Nah, kalau perspektif itu negatif, kalau negatif impressionsnya itu lebih banyak, itu artinya Indonesia akan kehilangan momentum lagi untuk memperoleh atau mengundang investasi asing. Tapi lebih dari itu, kita percaya bahwa kita memang harus fair dan ada kejujuran baru untuk memulai membaca politik lewat perspektif etis. Dan kita tahu bahwa tidak etis Jokowi menghalangi surat perintah dari Presiden Megawati untuk menunda atau membatalkan kehadiran bupati dan wali kota atau gubernur kader PDIP di pembekalan di Magelang. Jadi terlihat bahwa Jokowi memang ingin show of force untuk menguji bahwa dia bisa membatalkan perintah Megawati. Tetapi kita tahu PDIP adalah partai yang sudah diuji oleh sejarah mampu untuk mengatasi rintangan itu. Dan itulah sifat baru dari politik Indonesia, yaitu persaingan yang makin lama makin terbuka. Tapi dengan konsekuensi yang harus dihitung hati-hati oleh Presiden Prabowo, karena ini bisa membuat gempa bumi politik yang betul-betul serius, dengan akibat ada gempa bumi ekonomi sebagai impact dari gempa bumi politik. Baru-baru ini banyak berbagai informasi tentang dilaksanakannya retreat oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana tujuan retreat tersebut adalah menggembleng, yakni membangun solidaritas dan menyiapkan mental para pelaksana kepala daerah untuk persiapan kepemimpinan mereka di daerah masing-masing. Lalu, apa sih arti kata retreat? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, retreat artinya mengasingkan diri atau menyepi. Dalam bahasa Inggris, retreat juga sama, yaitu mengasingkan diri atau menyepi dari tempat keramaian. Dan biasanya istilah tersebut banyak digunakan dalam gereja-gereja, yaitu la retreat, yang artinya hampir sama, yaitu menyepi, menjauh dari tempat keramaian. Jadi apa sih dan kenapa gejolak politik kembali terjadi? Yakni karena adanya kontradiksi antara politik yang dilakukan oleh Jokowi, di mana Jokowi sendiri menyarankan untuk mengikuti retreat yang dilakukan oleh Mendagri di Akademi Militer di Malang. Sedangkan dari kader PDIP itu Megawati, justru beliau menyarankan untuk tidak melakukan retreat. Retreat yang dilakukan dengan 505 kepala daerah yang baru saja dilantik di awal untuk sesi pertama. Dan sesi kedua sisanya yaitu 40 kepala daerah yang belum dilantik atau belum disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi mungkin inilah sikap kontradiksi yang diambil oleh mantan Presiden Jokowi dan Ibu Megawati, yang akhirnya boleh masyarakat umum menafsirkan sebagai perpecahan, atau mungkin boleh dibilang Jokowi melawan balik, atau sebaliknya. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi kita sebagai masyarakat awam berharap banyak politik dalam Indonesia itu tumbuh dengan stabil dan cenderung lebih positif. Dan tentu saja, kenapa sih? Karena tumbuhnya politik yang stabil dan kondusif dan positif tentu saja akan memicu ekonomi yang lebih stabil pula.
Cukup sekian video kali ini, semoga dapat menambah sedikit ilmu politik dari video yang saya reaksi. Cukup sekian, wassalam.